Matt gabung lagi di channel gue, masih bersama gue ya, Indra Kusuma. Materi gue hari ini kita lanjutkan lagi masalah SEO spesialis. Gue berarti sekarang ini yang part 3-nya ya. Nah, ini buat temen-temen yang emang pengen jadi SEO spesialis, diperhatikan materi berikut ini, karena sebenarnya materi ini remeh-temeh banget, tapi di mata Google ini penting. Tapi kebanyakan di mata blogger ini nggak penting. Itu letak kesalahannya sebenarnya ya. Sebelumnya juga ini gue pernah bahas di video gue secara ya mungkin nggak terlalu detail tapi nggak terlalu pendek juga. Gue udah bahas di sini nih ya, di masalah Google Export Authority Trust. Ini gue bahas sebenarnya secara gamblang tuh di sini, tapi itu satu tahun yang lalu kan. Ya, tapi ini gue bikin lagi, bukan berarti gue bikin masalah Google It ini bukan, tapi gue bikin materinya emang masih berhubungan dengan Google Export Authority ini, tapi untuk SEO spesialis. Nah, yang maksud ke dalam SEO spesialis itu kita ngomongin masalah Google Trust Signal. Makanya kalau kita ngomongin Google Trust Signal, kita nggak akan jauh-jauh juga dari pembahasan masalah Google It. Ya, yang dibilang Google Trust Signal itu dia caranya ngelihatnya dari mana sih Google bisa mempercayain website kita. Dari mana indikator pertamanya? Itu kan pertanyaannya ya. Caranya itu indikator pertama yang dilihat dari Google itu untuk trust sinyalnya itu adalah di bagian sini guys ya. About contact, disclaimer and privacy policy. Kadang-kadang juga di sini ada term of service. Ya, ini yang paling banyak diacuhkan ya sama teman-teman blogger, baik di blognya dia sendiri maupun nanti kalau saat dia kerja. Padahal nggak bisa. Kalau kita sudah masuk ke company dan kita megang yang namanya SEO spesialisnya, di bagian Google Trust ini, Trust Signal ini, about contact and disclaimer privacy maupun term of service, itu nggak bisa dibuat asal-asalan, karena sebenarnya ini juga mempresentasikan dari profile company lo. Jadi emang harus dibuat secara profesional, nggak bisa asal-asalan. Contohnya ya, kalau kita misalnya mau bikin about itu berarti tentang. Biasanya kalau kita di perusahaan, kita akan nanti ngomong sejarah dari perusahaan ente. Lu harus bikin. Jadi dibikin apa bang? Dibikin artikel? Enggak, tapi dibikin aja. Lu harus menjelaskan, mungkin dibikin halaman ya. Jadi bukan di halaman post, tapi di halaman. Lo harus menjelaskan untuk menceritakan sejarah dari perusahaan lo, dari sejak awal sampai berdiri, dan siapa foundernya, maksudnya siapa pemiliknya, terus juga di situ nanti ada profil pemiliknya itu siapa aja. Lo juga harus menjelaskan bos lo itu basicnya apa aja, dari sejarah pendidikannya dia sampai dia usaha sampai bisa sebesar itu masuk ke dalam profile about. Ya, dan hubungannya kalau untuk lu sebagai seorang blogger dan lu pengen menjadikan blog lu ini adalah sebagai portofolio lu, maka di bagian about-nya juga lu nggak usah harus malu gitu ya untuk menceritakan bahwa lu adalah founder dari misalnya indrake.eu.org. Tulis di situ di bagian about-nya. Dan pasang juga foto lu di situ, nggak usah malu karena ini bagian dari trust sinyal. Google membaca itu, dan kalau misalnya kita menjadikan blog kita sebagai portofolio untuk kita ngelamar kerja di tempat yang lain, perusahaan itu biasanya lihat dari about-nya juga gitu. Berarti kamu ini ya, blognya ini dan kamu foundernya ini ya. Wah bang, tapi kalau kita menggunakan founder kok kayaknya malu banget ya. Nggak usah malu, karena blog lo itu kalau untuk bahasa kita masuk ke official kayak gitu namanya kan startup ya. Jadi gini, startup itu bukan yang berarti marketplace dan segala macam. Blog lu itu juga startup. Bangga dong dengan karya lu, karena blog lu kan punya traffic kan dan ranking. Kalau lu sendiri nggak bangga sama diri, lu nggak bangga dengan hasil kerja lu, bagaimana orang lain mau menghargai lu? Tapi bang, kan bukan adat istiadat kita gitu memamerkannya di bagian about gitu, bahwa gue adalah founder dari website ini.
Itu kan gayanya, stylenya bule banget ya, tapi emang begitu di dunia kerja. Ya mau gimana? Lu sebenarnya mau ngelamar kerja ke SEO spesialis atau enggak? Ya tapi pamer dong bang. Sudahlah ya. Sebagai for example ya, bahkan kita kalau cek di Facebook, bahkan di Facebook sendiri juga dia menggunakan sama. Mau website apapun juga pasti ada yang namanya trust sinyal seperti ini, itu dipasang di bagian footer biasanya. Facebook juga, Google juga, YouTube juga, semua pada rata-rata memasang trust sinyal. Dan Google melihat sinyal pertama kali masalah Google itu dari sini ya, jadi diperhatiin guys. Jadi dikerjakan dengan benar. Ini ada privacy, ada about, ada contact, ada term of service-nya, ada help, ada support dan segala macam. Nah untuk penggunaan, kita bahas satu-satu aja dulu ya. Ini masalah ini, nah ini ya, about Meta misalnya nih. Sekarang kan Facebook ganti Meta kan nih, dia menjelaskan tuh. Dia menjelaskan filosofi, dia menjelaskan sejarah dari perusahaan dia menjelaskan visi misinya perusahaannya dia. Ini dikerjakan nama ente yang SEO spesialis ini. Jadi harus punya banyak referensi masalah template about ya. Gue kalau masalah estetika kayak gini gue nggak memperdalam, nggak ngajarin deh, tapi lu bisa lihat dari profil-profil company yang website luar atau dalam negeri, lu bisa lihat di bagian about-nya mereka ngisi apa aja. Ya nggak masalah dicontek-contek sedikit, itu pasti bisa lah. Tapi yang penting lu mengerti bahwa itu untuk about lu harus bercerita masalah visi misi dan ya filosofi dari perusahaan lu, sejarah dari perusahaan lu seperti itu. Nah bisa lu lihat. Dan jangan lupa juga memasangkan profil fotonya sudah pasti ya. Kalau lu kok nggak bang? Ya kalau gue memang anonim. Kalau lu pengen ngelamar kerja dan pengen blog lu tuh ada sebagai resume, lu pasang foto asli lu tuh di bagian about ya, dan di bagian profile author juga lu pasang. Like this, Grace dia adalah seorang kreatif strategisnya dari Meta, dan ini juga Stephen Z, engineering manajernya dari Meta, bla bla bla, menceritakan semua di situ. Nah, lo lihat Mark Zuckerberg pun juga ada di situ, ya kan? Dia di sini juga dia pasang struktur organisasi dia. Mark Zuckerberg ini posisinya apa? Nick Clegg, Chris Cox, Andrew Bosworth, David Wagner dan segala macam posisi mereka. Ini struktur organisasi dari perusahaan dia ya. Dan ini juga ditiru sama semua banyak orang cara bikin about seperti ini. Ini harus lu bikin, termasuk di blog gua sendiri bang. Yes, kalau misalnya blog lu itu lu bekerja sama dengan orang, ya lu harus menjelaskan struktur dari organisasi blog lu itu siapa aja, foundernya siapa, co-foundernya siapa, manajernya siapa. Tapi kan bang, malu amat nggak usah malu. Itu kan portofolio dari lu. Jangan ya, jangan. Semakin lu malu, gaji lu semakin kecil ya. Iya dong, berarti kita agak-agak songong ya bang. Iya, emang lu harus agak-agak songong. Ya, terus alamat perusahaan lu juga harus jelas, datanya harus jelas, lengkap segala macam, di sejarahnya kan, pendiriannya dari 2004 sampai 2021. Kontak asnya juga sama jelas ya, sangat jelas. Nih, nah masalah term of service dan disclaimer ini tergantung dari jenis website lu. Biasanya kita menggunakan term of service, disclaimer, atau term of payment dan segala macam itu hanya berlaku untuk jenis website yang mengkolek atau mengambil data dari user, atau jenis website lu itu membership, atau jenis website lu itu emang ada masalah pembayaran di sana. Biasanya kayak web asuransi, finance dan segala macam itu kan memungut bayaran kan. Itu harus kenceng banget di bagian term of service-nya.
Itu untuk menjelaskan kebijakan dari website lu untuk masalah pembayaran, terus nanti masalah klaim atau misalnya ada masalah hukum dan sebagainya, itu harus jelas banget. Nah itu Google baca trust sinyalnya dari sana. Dan untuk web-web yang memang mengkolek data atau menerima pembayaran, itu Google keras banget. Jadi kita agak susah ke ranking karena dia masuk ke kategori YMYL yang artinya your money your life. Itu keras banget Google untuk di masalah term of service-nya, itu harus wajib dan sejelas dan sedetailnya. Untuk lebih detailnya lu bisa lihat di term of service-nya atau term of payment-nya atau privacy-nya di web-web seperti PayPal, di Pioneer atau di virtual credit card. Lu bisa lihat di sana contohnya tuh. Itu tergantung ya. Kalau perusahaan lu termasuk jenis seperti itu, nah lu untuk term of service-nya dan segala macam lu bisa contek dari sana. Sesimpel itu. Oke? Dan berikutnya di bagian kontak ya. Bagian kontaknya itu jelas ya, alamat dan segala macam itu harus terpampang jelas. Hati-hati ya. Kalau itu nggak lu kerjakan secara profesional, pada saat nanti lu interview dan mereka nggak ngelihat konten. Kadang-kadang mereka nggak lihat konten ya, teman-teman nggak ngelihat konten kayak gini. Mereka tuh ngelihat yang ini nih. Kan gue bilang ya, yang bedakan antara amatir dengan pro itu kalau dalam bekerja soal detail kan. Di video kemarin gue sebut ya kan? Nah biasanya bagian interview nggak mau lihat yang ini nih. Artikel gini mah itu udah mainstream banget. Tapi dia mau lihat lu detail atau tidak orangnya. Dilihat dari sini nih, dia buka lah kok cuman begini. Ekspektasinya si pewawancara itu langsung rontok kalau ngelihat about lo tuh cuma segini nih. Lu langsung dicoret namanya guys. Iya, ini tandanya lu nggak profesional dengan karya lu sendiri ya. Lu tidak menghargai karya lu sendiri. Sementara mereka ekspektasinya lu bikin about tuh seperti yang tadi kayak gini. Ya, aboutnya kan kayak gini nih. Filosofi lu, sejarah segala macam, mereka mengharapkan seperti ini. Jadi ekspektasi si pewawancara dengan apa yang lu kirimkan sebagai resume, mereka harapkan seperti gini nih. Nggak match. Akhirnya lu dicoret namanya, dia nggak perlu nanya-nanya lebih lanjut. Cukup sekali dia klik ini, dia lihat begini, next. Calon berikutnya, silakan masuk. Terima kasih sudah datang ke sini untuk interview. Tapi kalau misalnya kita berjodoh, nanti saya akan hubungin Anda melalui email atau telepon. Pasti dia ngomongnya begitu. Selesai lu keluar, silahkan. Nggak perlu ditanya macam-macam. Sakit hati nggak lu digituin? Sakit hati. Salah siapa? Salah lu. Bukan salah si wawancara. Kan gue bilang si wawancara itu nggak nyari yang mainstream, tapi dia nyari yang detail. Paham? Termasuk gue juga kalau misalnya wawancarain orang, gue gak nyari yang mainstreamnya dia. Gue cari yang hal-hal yang kecil, yang mudah dilupakan orang. Dari situ kita bisa membaca karakter atau etos kerjanya dia. Ini orang kerjanya bener perfect atau kerjanya asal-asalan itu dari hal-hal yang kecil kayak gini kelihatan. Nah Google pun juga membaca trust sinyalnya terus dari hal-hal yang kecil, kan remeh-temeh yang gak masuk di akal buat kita itu. Ternyata ini adalah sebagai trust sinyalnya Google. Makanya kalau lu ngedaftar ke Google AdSense, lu nggak ada privacy-nya, nggak ada disclaimer, nggak ada contact, nggak ada about, lu pasti di-reject terus sama Google AdSense. Why? Karena Google membaca trust sinyal atau masalah Google Eat. Lu bisa nonton masalah Google Eat di video yang tadi gue sebutin di awal. Dari sini ya guys dibacanya. Oke, nah lu nanti kalau masuk kantor tolong dikerjakan dengan secara serius. Yang namanya about, contact dan segala macam itu di company profile lu atau di website perusahaan itu harus dikerjakan dengan serius ya. Ini penting. Nanti kalau ditanya sama kantor, kenapa lu harus ngerjain about dan segala macam? Karena ini adalah bagian dari Google Trust
Signal. Titik awal Google memberikan masalah expertise, masalah trustworthy dari sini. Expertise, experience, and trustworthy alias Google It dari sini sinyalnya. Ya, dari about, contact, sitemap, disclaimer, privacy, policy, dan segala macam, itulah trust sinyalnya Google. Kenapa banyak yang blogger fail banget itu untuk masalah ranking juga, karena masalah trust sinyal. Google nggak percaya blog lu punya pengalaman, atau lu punya wewenang, atau lu punya kekuasaan, atau lu punya lu ahlinya untuk menulis materi-materi di blog lu. Dia nggak percaya karena trust sinyal lu jelek, karena lu ngerjainnya sembarangan. Oke. Terus Google kok bisa tahu bahwa itu terverifikasi? Nah, dari icon-icon media sosial ini, ya, tolong juga ini diisi jangan dengan tanda hashtag. Biasanya kalau kita klik ini terus kembali ke home kita di sini, kembali ke home sini, itu berarti dia nggak diisi link-link media sosial ini mereka nggak isi. Biasanya cuma masih bawaan default dari HTML-nya itu masih bentuk hashtag. Lo harus isi ini yang benar. Kenapa ini harus diisi dengan benar, dengan link yang benar? Contohnya, YouTube itu terverifikasi kan kalau kita mau pasang AdSense. Harus terverifikasi kan. Lo harus terima PIN ke alamat lo yang jelas kan. Itu trust sinyalnya Google kan. Jadi kalau lo pasang di sini, misalnya kayak gue pasang YouTube gue kan udah terverifikasi kan sama Google. Tercentang kan channel gue itu, dan gue juga udah memverifikasi KTP, memverifikasi alamat rumah kan. YouTube gue itu gue pasang di sini, dan gue di YouTube gue juga gue pasang kan, emang ada di bagian setting kita bisa masukin link blog kita kan. Nah, link blog yang gue masukin itu indrake.eu.org. Artinya Google percaya bahwa blog gue ini emang benar dikelola sama orang yang jelas, alamatnya jelas, nomor teleponnya jelas. Oke, jadi ada kepercayaan. Makanya gue nggak terlalu susah untuk nge-ranking di blog yang ini. Meskipun acak-acakan, tapi gue memberikan trust sinyal ke Google yang jelas melalui channel YouTube gue. Lu bisa melakukan itu juga melalui Instagram. Di sini Instagram juga terverifikasi toh. Lu bisa juga memberikan trust sinyalnya juga yang kenceng banget melalui Twitter kan centang biru bisa toh. Dari Facebook juga lu bisa. Facebook bisa dicentang terverifikasi juga di bagian fanpage kan. Jadi lu masukkan di sini bagian fanpage. Oke, LinkedIn. Nah, kalau Astra ini kan dia pakai LinkedIn, Twitter, dan Facebook. Berarti ini 3 akun media sosial mereka yang mungkin menurut gue itu yang terverifikasi, tercentang biru. Jadi akan membuat website si Astra ini lebih terpercaya. Kalau Google sudah mempercayain blog lu, sangat mudah sekali lu untuk meranking. Oke, dan paling terpenting bukan cuma ranking sebenarnya, lu akan sangat mudah banget untuk urusan indexing karena lu sudah mengantongin expertise-nya, lu sudah mengantongin trustworthy-nya, lu sudah mengantongin yang namanya apa sih tadi itu it ya, pokoknya itulah itu authoritative. Seperti itu guys. Jadi tolong dikelola dengan benar karena ini termasuk bagian dari SEO fundamental. Ini yang harus dikerjakan seorang SEO spesialis, dikelola dengan profesional ya untuk di bagian trust sinyal ini. Oke? Cukup paham ya? Nah, masalahnya gimana mau kelihatan bagus atau tidak? Banyak banget contoh di luar sana yang online, lu bisa lu contek bagaimana cara bikinnya. Nah, kalau soal estetika jangan tanya sama gue, ya itu masalah selera. Untuk format dan segala macam jenisnya lu bisa contek punya perusahaan-perusahaan besar, atau lu bisa juga menggunakan misalnya about yang online generate-nya ada kan, privacy generate juga ada, segala macam itu harus ya. Tapi sebaiknya dibikin original karena lu kerja kan.
Lo pengen ngelamar kerja kan, jadi kerjakan secara profesional, foto diri lo dengan yang baik, dengan menggunakan baju juga yang sopan, yang formal, sebagai foto profile lo. Gue cukupin materi SEO spesialis gue yang part 3 ini kita sampai di sini. Nanti kita akan ketemu di materi-materi gue berikutnya, masih bersama gue Indra Kusuma. Peace and out.